Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo manajemen people, perkenalkan nama saya Siska Putritan Ismail dari manajemen angkatan 2019. Yang mana pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai ujian tengah semester untuk mata kuliah manajemen keuangan 2. Langsung saja ke pembahasannya. Untuk soal pertama, yaitu soal 1 menjelaskan mengenai sewa guna usaha ataupun leasing. Nah, dalam soal 1 ini ada beberapa soal yang ditanyakan, diantaranya ada 3 soal yang berbentuk soal teori. Untuk soal teori, saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena soal teori ini bisa kalian pahami ataupun dibaca dalam materi yang telah diberikan oleh dosen, ataupun kalian bisa mencari-cari dalam buku ataupun dalam sumber lainnya. Langsung saja ke pembahasan untuk soal hitungan yang nomor terakhir, yaitu ada di huruf D. Soalnya, PT Madijaya membutuhkan 1 unit mesin produksi seharga 200 juta dan diperkirakan memiliki umur ekonomis selama 2 tahun dan tanpa nilai residu. Penyusutan ini menggunakan metode garis lurus. Untuk pengadaan mesin tersebut mempertimbangkan 2 alternatif, yaitu yang pertama, meminjam dana kepada Bank AGM sebesar 200 juta dengan bunga per tahunnya 10%. Pembayaran pokok pinjamannya dilakukan pada akhir tahun kedua. Yang kedua, menyewa mesin tersebut selama 2 tahun dari perusahaan leasing dengan membayar uang sewanya sebesar 105 juta per tahun dan pembayaran sewa dilakukan setiap akhir tahun. Lalu diminta, jika tarif pajak perusahaannya itu sebesar 40%, apakah pengadaan mesin tersebut sebaiknya dibeli dengan dana pinjaman atau di leasing? Jelaskan juga analisis dan perhitungannya. Langsung saja, jadi dimaksud PT Madijaya ini membutuhkan mesin produksinya, apakah harus meminjam dana uangnya ke bank ataupun kita menyewa terhadap leasing. Jadi pertimbangkan antara 2 alternatif tersebut. Langsung saja kita menghitung terlebih dahulu arus kas apabila mesin yang dibeli itu dari dana pinjaman Bank AGM. Kita buat tabel terlebih dahulu. Dalam tabel ini ada cost of owning, ada harga beli mesin, ada pinjaman, ada biaya bunga, ada tax saving dari bunga, ada pembayaran pokok pinjaman, ada tax saving dari penyusutan, dan arus kas keluar bersih. Yang pertama ada harga beli mesin. Ini dicantumkan 200 juta karena dalam soalnya pun sama 200 juta. Lalu ini dikurangi karena kita membeli harga mesin berarti dikeluarkan. Lalu selanjutnya ada pinjaman. Pinjaman juga 200 juta. Ini dimasuk ke kas perusahaan jadi tidak dikurangi. Jadi di debit untuk ini. Selanjutnya ada biaya bunga. Biaya bunga ini ada untuk tahun pertama dan ada untuk tahun kedua, sama-sama 10% bunganya. Nah, ini ada 20 juta. Dari mana 20 juta ini? 20 juta ini dari 200 juta dikali 10%. Jadi hasilnya 20 juta untuk tahun pertama dan untuk tahun kedua terhadap biaya bunganya. Yang kedua ada tax saving dari bunga. Ini ada 8 juta di tahun pertama dan ada 8 juta juga di tahun kedua. Dari mana angka 8 juta ini? Angka 8 juta ini dari 40%. 40% ini dari pajak. Lalu dikali 10% dari bunga dikali 200 juta untuk dari dana peminjaman. Jadi 10% dikali 200 juta dikali 40% maka menghasilkan dananya sebesar 8 juta rupiah. Ini dicantumkan di tahun pertama dan di tahun kedua. Selanjutnya ada pembayaran pokok pinjaman. Pembayaran pokok pinjaman tadi dalam soal dijelaskan bahwa dilakukan pada akhir tahun kedua. Jadi dibayarnya pada akhir tahun kedua, yaitu sebesar 200 juta. Selanjutnya ada tax saving dari penyusutan. Ini ada 40 juta di tahun pertama dan ada 40 juta juga di tahun kedua. Dari mana hitungannya? Dari hitungannya dari 40% ini dari pajak, lalu dikalikan 200 juta per 2 tahun. 200 juta ini dari peminjaman dan 2 tahun ini dari pada akhir tahun kedua. Jadi si meminjam itu selama 2 tahun kayak gitu. Jadi 200 juta dibagi 2 tahun dikali 40% menghasilkan 40 juta. Lalu arus kas keluar bersihnya ini dijumlahkan 40 juta ditambah 8 juta ditambah min 20 juta menghasilkan 28 juta untuk tahun pertama.
Untuk tahun kedua sama dijumlahkan 40 juta ditambah 8 juta ditambah min 20 juta ditambah min 200 juta. Hasilnya min 172 juta rupiah. Ini arus kas keluar bersih untuk tahun pertama dan ini untuk arus kas keluar bersih di tahun kedua. Lalu sekarang menghitung present value cost of earning-nya. Berapa sih present value dari kita ketika meminjam kepada bank AGM? Menghitungnya satu persatu. Jadi ada tahun pertama dan ini ada tahun kedua. Lalu cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya itu 28 juta dari yang arus kas keluar bersih ini yang tahun pertama dibagi 1 ditambah 0,06 dipangkatkan 1. 0,06 ini dari mana? 0,06 ini dari after tax cost of debt, yaitu 10% dari bunganya dikalikan 1 ini dari rumus dikurangi 40%. 40% ini dari pajak, maka 1 dikurangi 0,40 dikali 0,10, jadi hasilnya 6%. Makanya ini pembaginya jadi 1 ditambah 0,06 dipangkatkan 1 ini N, yaitu tahun pertama, tahun ke-1. Lalu ditambah min 172 juta rupiah dari arus kas keluar bersih di tahun kedua dibagi yang after tax cost of debt, jadi 1 ditambah 0,06 dipangkatkan 2. Kenapa dipangkatkan 2? Karena ini hitungan yang ke tahun kedua, kayak gitu. Jadi hasil dari 28 juta dibagi 1 ditambah 0,6 pangkatkan 1 ditambah min 172 juta dibagi 1 ditambah 0,6 pangkatkan 2, hasilnya min 126 juta 664 293 rupiah. Ini hasil dari peminjaman terhadap Bank AGM oleh PT Maju Jaya. Lalu selanjutnya, bagaimana jika perusahaan itu akan melakukan sewa untuk mesin tersebut? Perhitungannya sama, kita membuat tabel terlebih dahulu, ada cost of leasing, ada pembayaran sewa, ada tax saving dari pembayaran sewa, dan ada arus kas keluar bersih. Yang pertama ada tahun ini dan ada tahun ini, sama. Lalu yang pertama ada pembayaran sewa. Pembayaran sewa telah diketahui di dalam soalnya, yaitu ada 105 juta rupiah. Masukkan dalam tahun pertama dan dalam tahun kedua. Lalu ada tax saving dari pembayaran sewa. Ini ada 42 juta rupiah untuk tahun pertama, tahun kedua pun sama ada 42 juta rupiah. Dari mana perhitungannya? Perhitungannya itu dari ini. 40% dikali 105 juta rupiah. 40%-nya dari PPh ini. Dari pajak perusahaan. Mohon maaf, bukan dari PPh, tapi dari pajak perusahaan. 40%. 40% dikali 105 juta ada 42 juta rupiah. Lalu arus kas keluar bersihnya 42 juta dikurangi ataupun ditambah 105 juta, hasilnya min 63 juta rupiah. Selanjutnya 42 juta rupiah dikurangi 105 juta rupiah, hasilnya 63 juta rupiah. Min ya, untuk tahun pertama min, untuk yang tahun kedua pun sama min. Maka present value cost of leasing-nya ada min 63 juta dibagi 1 plus 0,6 dipangkatkan 1. Ini dari yang tadi after tax cost of debt ditambah min 63 juta dibagi 1 ditambah 0,06 dipangkatkan 2 karena tahun kedua dan ini karena tahun pertama. Hasilnya ada min 115503738 rupiah. Nah, maka keputusannya bagaimana? Keputusannya itu present value cost of owning lebih besar daripada present value cost of leasing. Jadi, pembayarannya itu lebih besar ketika kita meminjam ke bank daripada ketika kita melakukan sewa di leasing kayak gitu. Jadi, perhitungan di atas sebaiknya si perusahaan ini menyewa mesin karena terdapat efisiensi arus kas keluar. Nah, maka nilainya lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran ataupun menggunakan peminjaman ke bank sih untuk membeli mesin tersebut itu. Keputusannya si perusahaan itu lebih baik untuk menyewa mesin daripada meminjam dana ke bank. Selanjutnya kita akan membahas untuk soal 2. Dengan bunyi soalnya, PT Pribadi Mandiri merencanakan proyek investasi dengan kebutuhan dana sebesar 2 miliar. Sumber dana ini dipenuhi dengan menerbitkan obligasi dan saham sebagai berikut. Yang pertama ada obligasi sebanyak 1.000 lembar dengan nominal 500.000 per lembar. Harga jualnya ada 462.000, tingkat bunga tahunannya ada 20%, jangka waktunya ada 5 tahun, dan pajak penghasilannya ada 30%.
Yang kedua ada saham preference sebanyak 10.000 lembar dengan nominalnya 40.000 per lembar, harga jualnya ada Rp31.250 per lembar, dividennya sebesar Rp4.500 per lembar. Lalu yang ketiga, saham biasanya sebanyak 44.000 lembar dengan nominal Rp25.000 per lembar, harga jualnya ada Rp22.500 per lembar, dividennya ada Rp3.125 per lembar, dan tingkat pertumbuhan dividennya ada 5%. Lalu yang diminta oleh soal kedua ini ada hitunglah biaya modal individual dan ada hitunglah biaya modal rata-rata tertimbang. Lalu kita sebelum mengerjakan soal, kita harus perincikan dulu di dalam soal ini ada apa saja yang diketahuinya. Maka kita harus mengelompokkan satu persatu di dalam soal ini ataupun mengartikan satu persatu dari soal tersebut. Baik, seperti ini. Ada obligasi, ada saham preferred, dan ada saham biasa. Maka kita akan lebih mudah juga dalam mengerjakan lebih lanjutnya. Seperti itu. Langsung saja ke huruf A, hitunglah biaya modal individual. Nah, perlu diketahui bahwa biaya modal individual ini terbagi lagi komponen-komponennya. Komponen dalam biaya modal individual ini ada 4. Yang pertama ada utang jangka panjang, lalu ada utang jangka pendek, ada saham preference, dan ada saham biasa. Nah, yang termasuk ke dalam utang jangka panjang ini ada obligasi, dan yang termasuk ke dalam utang jangka pendek ini ada utang dagang, utang wesel, ataupun kredit jangka pendek dari bank. Yang ketiga ini ada saham preference, dan yang keempat ada saham biasa. Nah, dalam soal kedua ini, yang ditanyakannya itu biaya modal individual, tetapi yang diketahuinya ada obligasi dan ada saham. Berarti yang dibawa untuk biaya modal individual ini ada utang jangka panjang dan saham dari kedua tersebut itu. Jadi tidak ada untuk utang jangka pendek karena di soalnya pun tidak diketahui untuk utang jangka pendek tersebut. Nah, langsung saja terhadap biaya modal individual yang pertama untuk obligasi. Obligasi ini YTM sama dengan C ditambah F dikurangi P dibagi N per P ditambah F dibagi 2. Yang mana C-nya itu ada bunga tahunan, F-nya ini ada harga nominal obligasi, P-nya ini ada harga pasar, dan N-nya ada umur obligasi. Kita masukkan saja karena sudah kita mengelompokkan obligasi, saham preference, dan saham biasa. Yang C, bunga tahunan. Berapa bunga tahunan dari obligasi tersebut? Tadi bunga tahunnya telah disebutkan bahwa ada 20%. Namun ini berbentuk persen, bukan berbentuk hitungan atau bukan berbentuk harga kayak gitu. Maka kita mengalihkan dulu 20% dari Rp500.000. Berapa 20% dari Rp500.000? Yaitu ada Rp100.000. Lalu ada harga nominal obligasinya. Harga nominal obligasinya ada Rp500.000. Yang ini. Lalu ada P-nya, harga pasar atau harga jualnya, ada Rp462.000. Dimasukkan. Lalu dibagi N. N-nya ini ada umur obligasi. Nah, jangka waktu obligasinya ada 5 tahun. Maka kita masukkan 5 tahun. Dibagi yang ini P tadi harga pasar Rp462.000 ditambah harga nominal obligasi ada Rp500.000. Dibagi 2. Ini dari rumus ya, bukan N kayak gitu. Lalu kita langsung saja 100.000 ditambah Rp38.000 dibagi 5 per Rp962.000 dibagi 2. Rp100.000 ditambah Rp7.600 per Rp481.000 hasilnya 0,22 atau 22%. Maka after tax cost of debt-nya itu ada 22% dari ini, satunya dari rumus, 30%-nya dari PPh, dari pajak. Maka hasilnya ada 0,154 atau 15,4%. Ini untuk yang obligasi. Selanjutnya untuk yang saham preference. Ada KP sama dengan DP per PN. Yang mana DP-nya itu ada dividen per lembar saham preference dan PN-nya itu ada harga neto dari penjualan selembar saham preference baru. Nah, telah disebutkan tadi dividen per lembarnya ada 4.500. Maka kita masukkan saja 4.500. Lalu ada PN-nya, ada harga neto dari penjualan selembar saham preference barunya, yaitu ada ini harga jualnya Rp31.250. Kita masukkan saja ke ini dikali 100 karena kita membutuhkan bentuk persen, jadi dikali 100%. Maka hasilnya 0,144 atau 14,4% untuk yang saham preference.
Ini yang tadi obligasi 15,4%, untuk yang saham preferred 14,4%. Selanjutnya untuk yang saham biasa. Yang saham biasa ini dengan rumus KC sama dengan D per PO plus G. Yang mana D-nya sama, tadi ada dividen per lembar saham, P-nya ada harga jual per lembar saham, dan ada G. G ini pertumbuhan dividen. Tadi telah disebutkan bahwa yang D ini ada Rp3.125 per lembarnya. Kita masukkan saja. P-nya ada 22.500 per lembarnya. Kita masukkan saja. Dan pertumbuhan dividennya ada 5%. Kita masukkan saja. Maka hasilnya ada 0,189 atau 18,9%. Ini untuk yang saham biasa. Jadi kita telah menyelesaikan untuk yang A, yang biaya modal individual. Jadi ada obligasi, ada saham preferred, dan ada saham biasa. Selanjutnya ke soal yang B. Hitunglah biaya modal rata-rata tertimbang atau dalam manajemen keuangan ini WACC. Bagaimana menghitungnya? Kita satu persatu hitung dulu. Ada obligasi, ada saham preferred, dan ada saham biasa. Lalu hitunglah totalnya. Dari obligasi ini ada 500 juta rupiah, lalu ada dari saham preferred ada 400 juta rupiah, dan ada saham biasa ini 1,1 miliar. Dari mana total ini? Total ini yang 500 juta ini sudah diketahui bahwa ada 500.000 lembar dikali 1.000 lembar, hasilnya ada 500 juta rupiah. Ini untuk yang obligasi. Yang saham preferred ada 40.000 per lembar dikali 10.000 lembar, berarti jadi 400 juta nominalnya. Untuk yang saham biasa ada 44 lembar dikali 25.000 rupiah. Jadi hasilnya 1,1 miliar. Maka ini totalkan semuanya. Semuanya ini ada 2 miliar. Lalu kita buat proporsinya. Proporsinya dari saham obligasi berapa persen, dari saham preferred berapa persen, dan dari saham biasa berapa persen. Bagaimana caranya? Caranya yaitu 500 juta rupiah dibagi 2 miliar. 400 juta rupiah dibagi 2 miliar. 1,1 miliar dibagi 2 miliar. Maka ini hasilnya ada 25%, ada 20%, ada 55%. Maka dijumlahkan proporsinya dari obligasi, dari saham preferred dan saham biasa ada 100%. Lalu kita menggunakan jumlah modal untuk penetapan WACC-nya atau kita untuk menentukan WACC-nya. Bagaimana caranya? Ini bikin tabel, ada komponen modal, ada jumlah modal, ada biaya masing-masing, dan ada jumlah biaya komponen. Komponen modalnya ada obligasi, ada saham preferred, dan ada saham biasa. Jumlah modalnya ada 500 juta, ada 400 juta, dan ada 1,1 miliar dari ini. Lalu biaya masing-masingnya dari mana? Ini ada 15,4%, ada 14,4%, ada 18,9%. Ini biaya masing-masingnya ini yang telah dihitung tadi. Ini ada 15,4%, 14,4%, ada 18,9%. Ini dari biaya modal individual, kita masukkan semuanya. Lalu jumlah biaya komponen. Jumlah biaya komponen ini cara menghitungnya dari 500 juta dikali 15,4%. Nah, ini dikali 400 juta dikali 14,4% dan ada 1,1 miliar dikali 18,9%. Maka hasilnya ada 77 juta, ada 57,600 juta, ada 207,900 juta, 900.000. Maka ditotalkan semuanya, maka menghasilkan 342.500.000 rupiah. Maka WACC-nya yaitu ada 342.500.000 rupiah dari total ini dibagi 2 miliar dari total ini. Dikali 100% jadi 17,125%. Ini untuk WACC atau biaya modal rata-rata tertimbangnya. Kayak gitu. Jadi kita sudah menyelesaikan soal kedua dari biaya modal individual dan biaya modal rata-rata tertimbang. Kita lanjut untuk pembahasan soal ketiga. Di dalam soalnya ada PT BBG merupakan salah satu perusahaan sektor properti terbesar di Indonesia yang telah go public di Bursa Efek Indonesia atau BEI dan telah memiliki total asetnya sebanyak 6 triliun. Dalam menjalankan investasinya menggunakan sumber dana dari pinjaman bank dengan tingkat bunganya ada 11% per tahun. Lalu, mengingat kondisi perekonomian Indonesia selama tahun 2013 yang fluktuatif, seiring dengan laju inflasi yang cukup tinggi, mengakibatkan biaya modal dari utang bank ini senantiasa mengalami kenaikan, sehingga manajemen memandang hal ini sangat memberatkan keuangan perusahaan.
Menghadapi hal ini, manajemen perusahaan berupaya mencari solusi untuk mengeksplorasi sumber dana lain dengan cara melakukan penjualan obligasi ke publik dan telah diperoleh dana sebesar 1 triliun dengan tingkat bunganya 7% per tahun selama 15 tahun. Jika obligasi ini dijual, maka pasar ini menghargai sebesar 90%. Struktur modal yang dimiliki perusahaan ini adalah sebagai berikut. Posisi utangnya terdiri dari utang bank sebesar 1,5 triliun dan obligasinya sebesar 1 triliun. Posisi ekuitasnya terdiri dari saham preference sebesar 750 miliar dengan membayar dividennya 1.200 per lembar dan menjualnya dengan harga 10.000 per lembar dan flotation cost-nya ada 10%. Lalu saham biasa ada 2.250 triliun dengan membayar dividennya 1.250 per lembar dan menjualnya dengan harga 10.000 dengan flotation cost 10% dan diharapkan dividen ini akan bertumbuh sebesar 8%. Lalu laba ditahannya ada 500 miliar dan ada pajak penghasilannya sebesar 40%. Lalu yang diminta ini ada modal dari utang, ada biaya modal dari saham preferred, ada dari biaya dari saham biasa, ada dari laba ditahan, dan ada biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Ini yang telah dijelaskan dalam soal 2, bahwasannya ini itu 1-4 ini merupakan biaya modal individual. Jadi rumusnya itu sama kayak yang tadi soal 2, tidak jauh berbeda. Langsung saja, sebelum mengerjakan soal, alangkah baiknya kita mengartikan dulu soalnya. Jadi mengelompokkan, ini total asetnya segini, ada harga obligasinya segini, ada PPh-nya segini. Jadi biar mempermudah kalian juga dalam mengerjakan soal untuk selanjutnya. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, modal dari utang. Nah, tadi utang itu ada 2, ada utang jangka pendek dan ada utang jangka panjang. Untuk utang jangka panjangnya itu ada obligasi. Ini kita tercantum ada harga obligasi, berarti ada utang jangka panjangnya. Lalu ada juga tadi sumber dana dari bank dengan tingkat bunga, berarti itu kredit dari bank. Kita meminjam ke bank, berarti ada juga utang untuk jangka pendeknya. Maka dalam pengerjaan utang ada 2 opsi, ada dari obligasi dan ada dari utang bank. Langsung saja, yang pertama ada dari obligasi, YTM. YTM sama dengan C plus F dikurangi P dibagi N per P ditambah F dibagi 2, yang mana C-nya ada bunga tahunan, F-nya ada harga nominal obligasi, P-nya ada harga pasar, dan N-nya ada umur obligasi. Langsung saja ke bunga tahunan. Bunga tahunan ini tadi ada 7% dari 1 triliun. Nah, yang ini. Berapa 7% dari 1 triliun ini? Yaitu ada 70 miliar. Lalu ditambah F-nya ini ada 1 triliun dan P-nya ini ada 90%. Tadi harga obligasinya ada 90%. Kita belum tahu 90% ini ada berapa. Maka kita harus cari dulu 90% dari 1 triliun ada berapa. Lalu N-nya ada 15. Ini umur obligasinya ada 15 tahun. 90% ini dari harga obligasi dikali 1 triliun ditambah 1 triliun. Ini yang F dibagi 2 dari rumus. Lalu hasilnya 7% dari 1 triliun ada 70M ditambah 1 triliun dikurangi 900M dibagi 15 per 900M ditambah 1 triliun dibagi 2. Hasilnya ada 76M6666 sampai 67 dibagi 950M. Maka hasilnya obligasinya ini ada 0,0807 atau 8,07%. Lalu after tax cost of debt-nya ada 8,07% dikali 1 min 40%. 40%-nya ini dari pajak. Nah, dari ini. Lalu hasilnya ada 0,0484 atau 4,84%. Ini untuk yang obligasi. Selanjutnya kita mencari dari kredit bank, dari utang dengan cara COD sama dengan interest payment dibagi nilai nominal hutang. Interest payment-nya kita tidak tahu berapa nominalnya, maka kita cari dari bunga 11% dikali 1,5 triliun ini. Lalu dibagi 1,5 triliun. Hasilnya ada 165M dibagi 1,5 triliun. Hasilnya ada 0,11 atau 11%. Maka COD after tax-nya 11% dikali 1 kurangi 40%. 40% ini dari PPh. Sama dengan 0,066 atau 6,6%. Ini untuk yang dari utang.
Selanjutnya yang kedua ada modal dari saham preferred. Sudah diketahui tadi caranya KP sama dengan DP per PN dikurangi F. Kenapa ini ada F? Karena ada ini. Nah, jadi kita kurangi kayak gitu. Langsung saja 1.200 per 10.000 dikurangi 10% dari 10.000 berapa? Hasilnya ada 0,133 atau 13,33%. Ini untuk yang saham preferred. Selanjutnya ada modal dari saham biasa. Yang ketiga, sama caranya cuma kita menambahkan F yang ini. Kita menambahkan ini saja dikurangi. Caranya yaitu KC sama dengan D1 dibagi P dikali 1 dikurangi F ditambah G. G-nya ada pertumbuhan dividen. D-nya ada 1.250 per 10.000 dikali 1 dikurangi 10% ditambah 8%. Ini nominal-nominalnya sudah ada di dalam ini. Nah, dalam ini sudah ada. Tinggal kalian melihat saja. Lalu 1.250 rupiah per 9.000 ditambah 8%, hasilnya 0,1389 ditambah 0,08. Maka untuk biaya dari saham biasa ini ada 0,2189 atau 21,89%. Selanjutnya ada dari biaya dari laba ditahan. Caranya ini KR sama dengan KC dikali 1 min T dikali 1 min B. KC ini dari ini, T-nya ini tingkat rata-rata pajak atas dividen, B-nya ini biaya rata-rata makelar. T-nya tadi 40% dan biaya rata-rata makelnya ada 10%. Maka KC-nya ada 21,89%. Kita masukkan saja 21% dikali 60% dikali 90%, hasilnya 0,1182 atau 11,82%. Ini untuk yang dari laba ditahan. Yang terakhir ada WACC atau biaya rata-rata tertimbang. Caranya sama kayak tadi. Kita proporsikan dulu dari obligasi dan utang, dari saham preferred, dari saham biasa, dan dari laba ditahan. Ini nominalnya ada tertera dalam keterangan ini. Lalu kita proporsikan seperti biasa 2,5 triliun dikali 6 dibagi 6 triliun, 0,75 triliun dibagi 6 triliun, 2,250 triliun dibagi 6 triliun, 0,5 triliun dibagi 6 triliun. Hasilnya ada 46,67%, ada 12,5%, ada 37,5%, ada 8,33%. Maka proporsi keseluruhannya ada 10% dan ada 6 triliun. Lalu kita mencari WACC-nya. Seperti biasa, ada komponen modalnya, ada jumlah modalnya, ada biaya masing-masingnya, dan ada jumlah komponen biaya. Komponen biayanya dari ini, dimasukkan ke sini. Jumlah modalnya dari ini, masukkan. Biaya masing-masingnya dari ini. Nah, ini yang obligasi, ini yang utang bank, ini dari saham preferred, ini dari saham biasa, dan ini dari laba ditahan. Kita masukkan saja ke dalam ini. Ini ditambahkan karena ini ada dua yang termasuk utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Jadi disatukan, jadi dipluskan. Jumlah biaya komponennya 2,5 triliun dikali ini 0,75 dikali biaya masing-masing, 2,250 triliun dikali biaya masing-masing, 0,5 triliun dikali masing-masing. Hasilnya ada ini, ada 286 M, ada 99, sekian M, ada 492, sekian M, ada 59, sekian M. Jumlahnya ada 937 M, 600 juta rupiah. Maka WACC-nya yaitu jumlah dari komponen biaya dibagi totalnya. Jadi 937,6 M dibagi 6T dikali 100%. Hasilnya ada 0,01563 atau 15,63%. Ini persentase untuk biaya rata-rata tertimbang atau WACC-nya dari soal ketiga. Ini ada obligasi, yang ini utang bank, yang ini saham preferred, yang ini saham biasa, yang ini laba ditahan, dan yang ini ada WACC-nya. Seperti itu. Ini telah selesai untuk soal ketiga. Selanjutnya soal terakhir, soal 4 mengenai obligasi.
Soalnya, obligasi PTX akan jatuh tempo pada 20 tahun mendatang. Obligasi tersebut mempunyai nilai par sebesar 10 triliun dan memberikan kuponnya sebesar 20% per tahun. Membayarnya itu dilakukan 2 kali dalam setahun. Jika diasumsikan bahwa tingkat bunganya 20%, maka hitunglah harga obligasi dan buatlah tabel antara harga obligasi dengan return yang disyaratkan. Ada 10%, ada 16%, ada 18%, 20%, 24%, dan 26%. Lalu buatlah gambar grafik dari hubungan tersebut. Kita terjemahkan dulu soalnya. Ini 20 tahun, 20 tahun ini merupakan N, lalu 20% ini merupakan CI, lalu 10 triliun ini merupakan PP, dan 20% ini merupakan R, bunga. Langsung saja kita terhadap rumus yang untuk menjawab harga obligasi. Rumusnya ini P sama dengan sigma dari T sama dengan 1 hingga 2N kali C1 dibagi 2 per 1 ditambah R bagi 2 dipangkatkan T ditambah PP per 1 ditambah R dibagi 2 pangkatkan 2N. Yang mana C1-nya ini ada pembayaran kupon obligasi, lalu R-nya ini ada tingkat diskonto ataupun tingkat bunga pasar, P-nya ini ada nilai obligasi pada saat ini, lalu N-nya ini ada jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo, lalu PP-nya ada nilai par dari obligasi, seperti itu. Kita masukkan saja 2 miliar dibagi 2, ini 2, lalu CI. CI-nya ini kita belum diketahui ada berapa nilai kuponnya, namun kita baru mengetahuinya 20%, maka kita hitung. 20% kali 10 miliar, maka hasilnya ada 2 miliar. Jadi 2 miliar ini dari 10M kali 20%, ditambah 10M. 10M ini dari nilai par, dari ini. Lalu pembaginya ada 1 ditambah 0,20 per 2 dibagi T. 0,20 ini dari R, R-nya ini dari bunga. Nah, dari ini bunga pasar. 20% didesimalkan jadi 0,20 dibagi 2 dipangkatkan T. Ini pun sama, 1 ditambah 0,20 dibagi 2. Pangkat 40. 40 ini dari mana? Dari ini, umur obligasi 20 tahun, lalu dikali 2, maka hasilnya ada 40. Lalu kita hitung 2 miliar dibagi 2 ada 1M, lalu per 1 ditambah 0,10 pangkat T, lalu 10M dibagi 1,0,10 dipangkatkan 40. Kita hitung, nah kita harus mengetahui dulu bahwasannya dalam harga obligasi ini ada 2 jenis rumus, ada yang ini dan ada yang ini. Yang ini, yang pertama merupakan present value interest factor of annuity, kalau yang ini present value interest factor atau present value yang biasa kalau yang ini. Nah, ini gunanya apa? Gunanya kita untuk menghitung yang ini. Nah, yang ini dan yang ini. Jadi, untuk yang pertama, komponennya ini, untuk yang kedua, komponennya ini. Kita langsung hitung saja, P sama dengan 1M dikali nominal dari ini. Nah, nominal dari ini. Ini bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya itu kalian bisa di Google cari search kalkulator PVIFA. Lalu nanti muncul, tinggal kita memasukkan 10% dan 40. 10%-nya dari mana? 10%-nya dari ini, 40%-nya dari ini. Seperti itu. Ini juga sama, yang PVIF-nya ada 10%, 40. Jadi kita tinggal ada di Google kalkulator ini, lalu kita tinggal memasukkan nominalnya. Maka nominalnya itu langsung muncul seperti ini, ada 9,78 dan ada 0,022. Nah, kita kalikan 1M dikali ini, 10M dikali ini, maka hasilnya ada 10M. Nah, harga nilai obligasi ini harus sama dengan nilai par atau nilai nominalnya. Kayak gitu. Nah, ini sama, maka ini harga obligasinya 10M gitu. Sudah menjawab yang A. Selanjutnya, buatlah tabel hubungan antara harga obligasi dengan return yang disyaratkan. Nah, kita sudah mengetahui ini ada persentasenya, ada 10%, 16%, 18%, 20%, 24%, dan 26%. Lalu harga obligasinya bagaimana menghitungnya? Menghitungnya seperti ini. Nah, seperti ini menghitungnya. Cuma yang dibedakannya itu dalam ininya. Nah, yang dibedakannya itu ininya. Kalau yang 10%, maka ininya berganti jadi 5,40.
Yang 16% jadi 8,40. Yang 18% jadi 9,40. Yang 20% jadi 10,40. Yang 24% jadi 12,40. Dan yang 26 ada 13,40. Kenapa jadi 5, jadi 8, dan seterusnya? Karena dibagi 2. Nah, ini. Dibagi 2 kan? Jadi 0,20 bagi 2 jadi 0,10. Begitupun ini dibagi 2 semuanya. Jadi tidak 10,40, 16,40 tidak, tetapi dibagi 2 ininya nilai yieldnya kayak gitu. Maka hasilnya ada 18 sekian, 12 sekian, 11 sekian, 10 sekian, 8 sekian, dan 7 sekian ini. Sebenarnya ini itu hasil dari perkalian yang ini. Kalian tinggal mencari aja di Google di kalkulator. Misalnya yang ini, tinggal masukkan saja 5,40, hasilnya berapa nanti muncul sekian. Lalu yang ininya, yang PVIF-nya ada misalnya yang 9,40 nanti muncul ininya. Jadi tinggal kalikan saja sama 10M, maka hasilnya ada ini. Nah, maka hubungannya itu jadi seperti ini. Tingkat bunganya semakin tingkat bunganya naik, maka harga obligasinya itu akan turun. Sebaliknya, jika bunganya itu turun, maka harga obligasinya ini akan naik. Nah, kayak gini. Ini kan ada 10 ke 26, makin naik, maka harga obligasinya pun makin turun. Ketika dari 26 ke 10% kan ini bunganya makin turun, tetapi harga obligasinya makin naik. Seperti itu hubungannya. Ini untuk menjawab yang B. Lalu yang terakhir ada gambar grafik. Nah, gambar grafiknya seperti ini. Ini dari mana? Ini itu dari yang tabel barusan. Nah, yang ini 18, yang ini tuh 10%, yang 12 ke 16%, lalu yang 11 ke 18%, yang 10 ke 20, yang 8 ke 24, yang 7 ke 26. Ini semakin turun karena hubungannya apabila bunganya semakin meningkat, maka harga nilai obligasinya semakin rendah kayak gitu. Ini gambar grafiknya, tinggal kalian buat saja dari tabel ini. Dan yang biru ini harga, yang ini ada yield kayak gitu. Lalu interpretasinya ada jika yield di bawah tingkat kupon, maka harga jual obligasinya akan lebih tinggi dibanding nilai parnya. Lalu ada jika yieldnya di atas tingkat kupon, maka harga obligasi akan lebih rendah dari nilai par ataupun harga diskonnya. Yang ketiga, jika yieldnya sama dengan tingkat kupon, maka harga obligasi akan sama dengan nilai parnya. Dan yang keempat, dapat disimpulkan bahwa harga obligasi akan berubah jika ada perubahan pada tingkat bunga pasar dan yield yang disyaratkan oleh investor dengan arah yang berlawanan. Nah, yang tadi telah disebutkan bahwa akan berubah jika ada perubahan pada tingkat bunga pasar dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin ini untuk pembahasan manajemen keuangan 2 dari soal pertama sampai ke soal keempat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pemaparan ataupun dalam perhitungannya. Kita di sini sama-sama sharing. Apabila di sini ada kesalahan, bisa langsung mengoreksi kepada PJ Mentoring-nya. Ataupun dari kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan kepada PJ Mentoring. Nanti sama PJ Mentoring-nya akan disampaikan ke saya sendiri. Seperti itu. Mudah-mudahan UTS-nya kalian lancar, diberikan nilai terbaik, dan diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.